Capek itu lucu ya, ada capek yang bisa dilihat, kayak mata sembab, pundak merosot, badan lemas. Tapi ada satu jenis capek lain yang bentuknya itu nggak pernah muncul di wajah. Nggak ada kedengeran dari suara, tapi kita rasain tiap detik. Capek yang bikin dada kayak sesak, bikin napas berat, bikin kepala penuh, dan bikin hati kita itu terasa kayak absen energi. Dan yang paling menarik adalah nggak ada yang notice sama sekali. Karena kita dari luar, hidup kita itu kayak normal-normal aja. Masih bisa senyum, masih bisa bercanda, masih bisa jawab, "Iya nggak apa-apa kok." Padahal sebenarnya yang lagi kamu jaga bukan cuma wajah, tapi seluruh diri kamu supaya nggak runtuh di tempat. Zaman sekarang itu serba cepat banget ya. Semua bergerak nggak pakai rem. Orang-orang update pencapaian, update karir, posting jalan-jalan, dan kamu cuma diem sambil nanya ke diri sendiri. Kok hidupku rasanya berat banget ya? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Yang anehnya ya cuma ya hidup. Ada hari di mana badan ngerasa baik-baik saja, tapi tiap kayak habis lari maraton. Nggak ada luka yang kelihatan, tapi dalam diri kita itu kayak ada ruang yang remuk pelan-pelan. Ada hari di mana kamu bangun, tapi semangat itu kayak ketinggalan di hari sebelumnya. Ada hari di mana tugas kecil aja bikin kamu energinya itu habis. Dan itu semua wajar, karena di balik aktivitas yang sederhana, ada pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Kita hidup di dunia yang bising. Bukan bising suara, tapi bising tuntutan. Setiap scroll timeline, kita dihadapkan sama pencapaian orang lain. Di kepala kita itu muncul suara, aku harusnya kayak bisa kayak gitu. Di kepala kita itu muncul suara, aku harusnya bisa kayak gitu. Aku ketinggalan, aku kurang ini, kurang itu. Belum lagi ekspektasi dari sekitar, harus sukses, harus kuat, harus sabar, harus tahan. Kata harus yang numpuk itu lama-lama berubah jadi beban. Beban yang nggak kelihatan tapi terasa berat banget. Hidup zaman sekarang itu kayak lari sambil nggak boleh terlihat ngos-ngosan. Semua harus kelihatan stabil. Padahal dalam hati kita lagi cari cara buat tetap waras. Capek fisik itu bisa disembunyiin dengan tidur, vitamin, atau makan. Tapi capek mental itu kayak ngerasa kosong walaupun banyak orang di sekitar. Susah fokus, padahal cuma ngerjain hal kecil. Ngerasa nggak berharga tanpa tahu alasannya. Nggak ada semangat padahal banyak target. Bahkan bisa sampai overthinking dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu. Atau melakukan semuanya tapi tetap merasa belum cukup. Dan yang paling sulit dari capek mental adalah nggak ada cara cepat buat nyembuhinnya. Nggak ada obat instan. Kadang kita cuma bisa nunggu sambil pelan-pelan memahami diri. Yang sering terlupa, kita ini manusia, bukan mesin. Nggak diciptain buat jalan-jalan tanpa berhenti. Nggak bisa jalan terusan tanpa error. Punya batas itu normal. Punya kelemahan itu manusiawi. Punya hari buruk itu biasa. Tapi kita sering maksa diri buat terus jalan karena nggak mau terlihat lemah. Padahal justru dengan jujur sama diri sendiri, kita bisa mulai pulih. Capek itu nggak kelihatan karena kamu terlalu terbiasa kuat. Terlalu sering bilang nggak apa-apa kok. Sampai kamu percaya kalau perasaan itu seharusnya ditahan. Kamu terbiasa menyimpan semua itu sendirian. Takut ganggu orang, takut dikira drama, takut dianggap lebay. Jadi kamu simpan, simpan lagi sampai hatimu penuh dan kepala kamu beringsik sendiri. Kadang yang kamu butuh itu bukan motivasi, bukan kata-kata semangat, bukan nasihat panjang. Yang kamu butuh itu cuma satu, diakui. Diakui bahwa capekmu itu nyata, bahwa perasaanmu itu valid, bahwa kamu tuh nggak salah, bahwa yang kamu rasakan nggak lebay dan nggak berlebihan. Validasi kecil aja bisa bikin hati tenang, kayak wajar kok kamu ngerasa gitu. Atau napas dulu, kamu udah berusaha. Kamu nggak harus kuat setiap hari kok. Nah, ada cara sederhana buat ngurangin capek yang nggak kelihatan. Bukan tips motivasi yang ribet, cuma langkah pelan-pelan yang manusiawi sih. Yang pertama, coba kasih diri waktu tanpa rasa bersalah. Nggak semua waktu harus produktif kan. Dunia nggak akan hancur kalau kamu istirahat sejam. Jadi sehari itu nggak harus terus-terusan produktif tiap harinya. Kamu bisa gunain 1 jam, setengah 30 menit.
untuk istirahat sejenak buat mulihin energi kamu. Yang kedua, kurangi ekspektasi ke diri sendiri. Kamu nggak harus hebat tiap hari. Kadang bertahan aja udah pencapaian. Yang ketiga, berhenti membandingkan hidup. Yang kamu lihat dari hidup orang lain itu highlight-nya. Yang kamu rasakan dari dirimu itu full video. Yang keempat, coba kamu ceritakan hal kecil ke seseorang. Orang yang dekat denganmu atau yang kamu bisa percaya. Nggak usah curhat besar-besaran. Cukup bilang aku lagi capek hari ini. Terkadang itu sudah cukup buat hati kita lega. Yang kelima, pelan-pelan berbenah. Nggak usah buru-buru. Kerjaan banyak, mulai dari yang paling kecil. Hidup berat, ambil satu langkah kecil yang kamu mampu hari ini. Yang keenam, bangun rutinitas kecil untuk menenangkan diri. Bisa journaling, mandi air hangat, jalan sore, baca sedikit, atau sekedar duduk sambil narik napas. Kalau hari ini kamu ngerasa capek, dan capek itu nggak kelihatan dari luar, aku cuma mau bilang, kamu itu manusia, kamu punya batas, dan batas itu harus dihargai, bukan dilawan. Kamu sudah bertahan sejauh ini dengan cara yang mungkin nggak dilihat siapa-siapa, dan itu sesuatu yang patut kamu apresiasi. Mulai dari hari ini, jangan cuma kuat buat orang lain, kuatlah buat diri sendiri. Istirahat kalau lelah, diam sebentar kalau hati terlalu bising, pelan-pelan aja. Kamu nggak harus sembuh hari ini juga. Hari pertama ini adalah tanda bahwa kamu sudah mau menahan diri. Besok kita lanjut lagi. Masih dengan langkah kecil, tapi lebih sadar, lebih pelan, dan lebih sayang sama diri sendiri.